Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hello para peneliti di seluruh tanah air. Kembali lagi bersama saya pada tutorial olah dan analisis data menggunakan SPSS. Pada tutorial kali ini saya akan bahas tentang uji normalitas. Pada part pertama akan dibahas secara teknis cara melakukan uji normalitas menggunakan dua metode sekaligus, yaitu one sample chromograph Smirnov dan Shapiro-Wilk. Sedangkan pada part kedua akan diberikan penjelasan tentang solusi atau cara yang dapat dilakukan seandainya data tidak berdistribusi normal. Oke, persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengeksekusi atau menggunakan model regresi yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi ini dilakukan agar dalam penelitian diperoleh model terbaik, atau dalam istilah statistik diperoleh model bersifat blue, best linear unbiased estimation. Uji normalitas merupakan salah satu di antara uji asumsi klasik tersebut. Seperti tutorial saya sebelumnya, pada uji validitas dan reliabilitas ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam teknis penulisan atau dalam teknik analisis data. Apa tujuan penggunaannya? Apa indikator pengukurannya? Berapa standar pengukuran yang digunakan? Dan apa dasar penarikan kesimpulannya? Secara teoritis, uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual dalam sebuah model regresi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik tentunya harus memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Indikator pengukuran yang umum digunakan oleh para peneliti yaitu one sample chromograph Smirnov. Namun saya akan ajarkan secara teknis menggunakan dua indikator, termasuk uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk dengan standar pengukuran yaitu sebesar 5%. Kapan sebuah model regresi dikatakan berdistribusi normal? Jika nilai signifikansi besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Namun, jika nilai signifikansi kecil dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Sekadar diketahui bahwa meskipun ada sebagian peneliti yang melakukan uji normalitas data pada masing-masing variabel, namun dalam model regresi sebenarnya normalitas cukup dilakukan terhadap residualnya saja. Mari kita langsung ke tahap pengolahan data. Silakan diperhatikan agar tidak keliru dalam pengolahan data penelitian Anda. Sebagai contoh, di sini saya sudah persiapkan data keuangan atau data kuantitatif untuk 3 variabel. Satu diantaranya adalah variabel dependen yaitu PBV, sementara 2 diantaranya adalah variabel independen, CAR sebagai X1, kemudian ROA sebagai X2. Berdasarkan data ini, kita langsung saja inputkan ke program SPSS. Untuk label kita isi berdasarkan nama variabel. Kita kembali ke Excel, kemudian kita kopikan saja jumlah data kita sesuai dengan observasi yang kita gunakan. Pertama, kita akan melakukan uji normalitas menggunakan one sample chromograph Smirnov. Setelah data kita inputkan berdasarkan variabel yang akan kita uji, langkah berikutnya kita akan memunculkan nilai unstandardized residual. Caranya pada menu SPSS kita klik Analyze, Regression, kemudian pilih Linear. Untuk PBV kita pindahkan ke kolomnya dependen, sementara CAR dan ROA kita pindahkan ke kolom independen. Selanjutnya diklik Save. Pada pilihan yang tersedia, kita cukup centang unstandardized di kolom residual, kemudian Continue dan OK. Kita abaikan saja output SPSS-nya. Secara otomatis di layar SPSS akan memunculkan data atau variabel yang baru dengan nama res1.
Kemudian kita uji data baru tersebut menggunakan metode one sample chromograph Smirnov. Dengan prosedur kita klik Analyze, kemudian klik Non-Parametric Test, kemudian pada kolom Legacy Dialog kita klik one sample chromograph Smirnov. Pada data yang tersedia kita cukup memindahkan data unstandardized residual saja. Pastikan test distributionnya normal, kemudian OK. Berdasarkan output SPSS, terlihat bahwa nilai asymptotal sebesar 0,200. Artinya, secara statistik, model regresi kita sudah memenuhi persyaratan distribusi normal. Hasil pengujian ini akan kita bandingkan dengan menggunakan metode pengujian normalitas yang kedua, yaitu Shapiro-Wilk. Kita hapus saja. Adapun langkah pengujiannya, dari menu SPSS kita klik Analyze, kemudian klik Descriptive Statistic, kemudian kita klik Explore. Untuk PBV kita pindahkan ke Dependent List, sementara CAR dan ROA kita pindahkan ke Factor List. Kemudian klik Plot. Pada opsi yang tersedia kita centang Normality Plot with Test, kemudian Continue dan OK. Kita tunggu output pengujian normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Kita abaikan saja output atau tabel yang lain, kita langsung lihat output SPSS pada tabel Test of Normality. Baik, di sini kita lihat perbedaannya, bahwa pada one sample chromograph Smirnov memberikan hasil output SPSS secara simultan. Maksudnya satu model regresi berganda muncul satu angka asymptotalnya, sementara pada Test of Normality menggunakan Shapiro-Wilk menyajikan output SPSS secara parsial. Kita cukup perhatikan Shapiro-Wilk saja. Nilai signifikansi model regresi antara CAR dengan PBV memiliki nilai signya sebesar 0,700. Artinya model regresi kita sudah memenuhi persyarat normal karena memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. Kemudian kita lanjut kepada model parsial yang kedua, yaitu antara ROA dengan PBV. Berdasarkan hasil test of normality menggunakan Shapiro-Wilk untuk model antara ROA dengan PBV, nilai signifikannya 0,198 yang artinya lebih tinggi dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi sudah memenuhi asumsi normalitas. Berdasarkan uji normalitas menggunakan kedua model ini, dengan data yang sama, hasil analisis membuktikan bahwa model regresi sudah berdistribusi normal karena sama-sama memiliki nilai signifikan yang lebih besar daripada 0,05. Baik untuk one sample chromograph Smirnov maupun pengujian dengan menggunakan Shapiro-Wilk. Demikian tutorial tentang uji normalitas menggunakan one sample chromograph Smirnov dan Shapiro-Wilk. Semoga bermanfaat dalam proses penyelesaian pengolahan dan analisis data penelitian Anda. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan mengklik tombol like and subscribe, serta silahkan komen and share agar orang lain juga mendapatkan manfaat dari tutorial pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.